Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rekan-rekan iman ikhwan dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan uraian yang kemarin, yaitu masih kaitan dengan 10 anugerah atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau adalah salah satu dari 5 rasul ya, yang diangkat oleh Allah sebagai ulul azmi, orang yang tersabar di dunia. Pada kesempatan kali ini masuk yang ke-8, poin yang ke-8, yaitu Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat yang melekat pada diri Ibrahim dengan sifat munibun. Munibun itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang terpilih. Cirinya, tandanya adalah mereka senantiasa selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang munibun itu adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, orang yang memiliki puncak kesadaran diri terhadap Tuhannya. Jadi ketika seseorang sudah pada puncak kesadarannya, maka dia akan mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kaitan dengan kesadaran atas kelemahan, kesadaran atas kesalahan yang dia lakukan. Maka munibun sama hanya dengan taubat. Jadi antara taubat dengan munibun itu anaba itu dengan taba itu memiliki makna yang tidak jauh berbeda, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah setiap kali Ibrahim merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di balik atau di luar kekuatannya, itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sadar bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya dan upaya, kecuali semuanya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dilakukan oleh Ibrahim dalam sejarah hidupnya. Ketika beliau dibakar, bersandar kepada Allah. Ketika beliau diuji dengan diusir oleh ayahnya, dia bersandar kepada Allah. Ketika beliau diuji dengan perpisahan dengan istrinya Siti Hajar, juga beliau bersandar kepada Allah. Semua apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu senantiasa munibun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Hud, surah 11 ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya, orang yang penyantun, dan juga orang yang suka kembali kepada Allah. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munibun di sini disejajarkan dengan sifat mulia yang kemarin dijelaskan, yaitu halimun awahun. Saya kemarin menerangkan tentang halimun awahun sepintas, maka di sini akan dipertegas lagi bahwa halimun awahun itu sifat yang sangat lembut, penyantun, hati yang sangat lembut, yaitu dibuktikan oleh Ibrahim ketika beliau kedatangan tamu yang merupakan malaikat, yaitu tamu malaikat Jibril, malak Jibril. Disebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Ibrahim bermaksud untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sebelumnya tidak tahu dan merasa kaget kedatangan orang asing saat itu. Tetapi sifat Ibrahim yang halimun awahun itu sudah nampak, di mana salah satunya
beliau senantiasa memuliakan tamu. Jadi sifat halimun awahun Ibrahim itu tercermin dari memuliakan tamu. Bahkan dikatakan Ibrahim itu seorang yang sangat memuliakan tamu. Tidak ada kebahagiaan dalam dirinya kecuali ingin berbagi kepada orang lain. Ketika beliau makan, mengundang tetangganya, mengundang orang lain itu bersama-sama makan. Pernah suatu hari Ibrahim sengaja mencari ke sana ke sini orang yang mau menemani sekedar untuk makan. Itulah halimun awahunnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menyuguhkan hidangan seperti biasa. Nah, salah satu yang hidangan itu ada daging. Malaikat menolak. Nah, maka Ibrahim mulai bertanya-tanya, siapa gerangan ini yang datang ini, tamu agung ini. Maka kemudian terjadilah komunikasi. Malaikat menjelaskan kepada Ibrahim bahwa dirinya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah SWT menyampaikan informasi bahwa akan membinasakan suatu kaum yang disebut dengan kaum Lut, yaitu berada di negeri atau kampung Sadum atau Sodom saat itu. Ibrahim tahu bahwa di kampung atau di negeri Sadum itu tidak semuanya orang-orang jahat, ada orang-orang baik. Maka Ibrahim kemudian bertanya kepada malaikat itu, apakah akan diturunkan azab, dihancurkan mereka, sementara di sana ada 300 orang mukmin, orang yang soleh? Maka kemudian Jibril menjawab, tentu tidak akan diturunkan azab kalau di sana ada orang-orang yang mukmin. Bagaimana kalau hanya 200 orang? Juga tidak akan dihancurkan. Bagaimana kalau hanya 40 orang di sana? Tidak akan diturunkan azab sepanjang masih ada mereka. Bagaimana kalau di bawah itu hanya 20 orang? Juga tidak. Maka kemudian malaikat Jibril menjelaskan, seandainya nanti kampung itu akan diazab oleh Allah, akan diluluhlantakan karena pembangkangan mereka, penolakan mereka terhadap seruan Nabi Lut di tempat itu, maka mereka akan diambil dulu. Orang-orang yang beriman, orang yang soleh itu akan disuruh untuk keluar dari kampung itu, negeri itu. Nah, kemudian baru nanti setelah semuanya tinggal orang-orang yang jahat, tinggal orang-orang yang menolak, membantah kepada seruan nabinya, azab akan turun kepada mereka. Maka Ibrahim kemudian lega, merasa bahagia, merasa tenang begitu, karena orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah SWT, tidak terkena azab. Ini salah satu bentuk halimun hawahunnya Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau merasa tidak enak apabila ada orang-orang beriman kepada Allah terkena azab. Dengan kata lain, beliau tidak bahagia melihat ketidakbahagiaan orang lain, kesedihan orang lain, dan justru beliau merasa bahagia, senang melihat kesenangan orang lain. Nah, selayaknya hal ini diikuti oleh kita. Kita mengikuti beliau alaihissalam, terlebih lagi Rasulullah SAW, di mana merasa bahagia senang melihat orang lain bahagia dan senang, merasa sedih saat orang lain yaitu saudaranya juga merasa sedih. Nah, di dalam surah Hud ayat 75 ini Allah gandingkan dengan munibun. Ini menjadi penjelasan bagi kita betapa lengkap dan sempurnanya Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Ibrahim itu sungguh orang yang sangat lembut hatinya, penyantun, sangat baiklah hatinya itu. Nah, ini kesempurnaan Ibrahim. Munibun juga kembali kepada Allah. Dengan kata lain, sehebat-hebatnya manusia, bahkan sebutlah setulus-tulusnya, sebaik-baiknya manusia, hatinya bening bagaikan kaca. Apabila tidak bersandar kepada Allah, merasa bahwa itu adalah kekuatan dirinya, merasa itu adalah kehebatan dirinya, maka tentunya Allah akan berlepas diri. Allah akan berlepas diri. Bahkan justru sebaliknya, walaupun dia orangnya jahat, tidak soleh, tetapi ketika dia mengembalikan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya dirinya itu, betapa tidak ada daya dan upayanya dirinya itu,
kemudian dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dia bisa jadi lebih bening daripada orang-orang yang bening sebelumnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Ibrahim itu sungguh orang yang sangat lembut hatinya dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala upaya usaha kita yang kita lakukan itu kembalikanlah kepada Allah, karena Allah lah yang menyelesaikan dan hanya Allah lah yang menyempurnakan semua urusan-urusan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada Ibrahim. Selanjutnya itu poin ke-9 dan ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.